Ya ini hal-hal ini kita usaha, ya. Kita semua usaha. Ya, yang penting kita jangan jadi bangsa yang menyerah sebelum kita fight gitu. Ya, yang penting persiapannya harus baik. Masih ya. But to be honest, if you want to win a tournament, you have to beat good teams, and that's always the same. And I'm really excited to play against those teams, you know, because they are strong, and I think. Suasana sepak bola Indonesia kembali memanas. Aroma kemenangan menyelimuti langit ibu kota. Dan kali ini, bukan hanya kabar soal striker naturalisasi atau rekor penonton yang viral, tetapi kejutan dari lini belakang, taktik senyap yang dilancarkan langsung oleh duet maut, Gerald Van den Burg dan Erick Thohir. Di tengah persiapan intens menuju Piala AFF U23 2025, dua nama besar muncul dari balik layar, Rizky Ridho, sang palang pintu Garuda senior, dan Justin Hubner, bek keturunan Belanda yang pernah bersinar di Eropa. Keduanya resmi dipanggil untuk memperkuat timnas U23 dalam ajang yang kini jadi panggung prestisius dan kebangkitan sepak bola Asia Tenggara. Langkah ini bukan sekadar kejutan. Ini adalah alarm bahaya bagi negara-negara pesaing. Thailand, Vietnam, bahkan Malaysia langsung menggigit bibir dan memperketat barisan. Karena dengan kehadiran dua tembok raksasa itu, pertahanan timnas U23 Indonesia menjadi nyaris tak tertembus. Operasi senyap dari Jakarta, keputusan di balik pintu tertutup. Sumber internal PSSI mengungkap bahwa rencana ini telah digodok selama 2 pekan terakhir. Gerald Van den Burg, pelatih elegan asal Belanda yang kini menjadi juru taktik timnas U23, melakukan pertemuan rahasia dengan Erick Thohir dan jajaran pelatih tim senior. Gerald datang dengan satu permintaan, beri saya lini belakang tak tergoyahkan, dan saya pastikan trofi pulang ke Jakarta, ungkap seorang staf teknis PSSI yang menolak disebut namanya. Permintaan itu dikabulkan langsung oleh sang ketua umum, Erick Thohir. Tanpa gembar-gembor, surat panggilan dikirim kedua bek terbaik Indonesia saat ini, Rizky Ridho, Persija Jakarta, dan Justin Hubner, Cerezo Osaka, Jepang. Keduanya menyambut dengan penuh semangat. Rizky Ridho, jiwa tempur sang kapten. Nama Rizky Ridho tentu bukan nama baru. Bek kelahiran Surabaya ini telah menjadi tulang punggung timnas senior sejak usia muda. Kiprahnya di level internasional sudah tak diragukan. Di Piala Asia 2023, Ridho tampil solid melawan tim-tim raksasa seperti Jepang dan Irak. Kini, Ridho kembali ke skuad U23 bukan karena usianya, tetapi karena status senior ex-champion yang diizinkan dalam turnamen Piala AFF. Kehadirannya memberi aura kepemimpinan yang luar biasa. Kalau Garuda mau terbang tinggi, fondasi harus kuat. Dan Ridho adalah fondasi itu, ujar Van den Burg usai sesi latihan tertutup di Senayan. Justin Hubner, sang gladiator dari Belanda. Nama Justin Hubner sempat membuat publik sepak bola geger ketika memutuskan memilih Indonesia ketimbang Belanda. Lahir dan besar di Eropa, gaya bermainnya mencerminkan disiplin taktik khas Belanda, tetapi kini ia membawa semangat merah putih di jantungnya. Meski sempat diragukan saat awal proses naturalisasi, kini tak ada lagi cibiran. Bermain reguler di Jepang dan pernah menimba ilmu di Wolverhampton Wanderers, Hubner menjadi andalan di lini belakang. Tinggi menjulang, kuat dalam duel udara, dan tenang dalam distribusi bola. Kombinasi maut dengan Rizky Ridho. Lini belakang terkuat dalam sejarah AFF U23, kehadiran Ridho dan Hubner langsung menciptakan spekulasi. Apakah ini pertahanan terbaik sepanjang sejarah timnas U23 di AFF? Jika dilihat dari data, keduanya memiliki rataan clearance sukses 5 kali per pertandingan, intersep akurat, dan minim pelanggaran di zona merah. Kombinasi keduanya seperti tembok kokoh yang siap menggagalkan ambisi lawan dari negara manapun. Vietnam langsung memperingatkan media mereka, ini akan jadi tantangan tersulit dalam sejarah AFF U23. Indonesia bermain seperti kesebelasan senior berkostum muda. Gerald Van den Burg, dalang di balik keheningan. Tak banyak bicara, namun gerakannya menghentak. Itulah Gerald Van den Burg. Pelatih yang punya latar belakang di PSV Eindhoven ini kini menjelma menjadi otak dari semua gebrakan timnas U23. Van den Burg secara pribadi memilih Ridho dan Hubner setelah menganalisis statistik 23 bek dari Liga 1 dan Liga luar negeri. Ia mencari bukan hanya bek kuat, tetapi bek yang bisa membaca permainan, tenang, dan mampu menjadi pemimpin di lapangan. Dalam pertandingan besar, satu kesalahan kecil bisa berbuah petaka. Saya tidak ingin berjudi, tegas Van den Burg dalam sesi preskon. Erick Thohir, misi juara atau mati. Dari sisi manajerial, panggilan Ridho dan Hubner menandakan satu hal,
Erick Thohir ingin gelar. Titik. Setelah sukses besar di level infrastruktur, sponsor, dan popularitas Piala Presiden 2025, kini saatnya menebar prestasi nyata di lapangan. Piala AFF U23 2025 menjadi momen krusial untuk menunjukkan bahwa Indonesia tak hanya bersinar di panggung seremonial, tapi juga di medan tempur sesungguhnya. Kami tak mau hanya jadi tuan rumah yang ramah. Kami ingin jadi juara yang ditakuti, ucap Erick saat ditemui usai latihan timnas di Stadion Madia. Efek domino, negara tetangga panik. Langkah Indonesia memanggil dua bek senior langsung menciptakan efek domino. Vietnam langsung menambah sesi latihan taktis. Malaysia mengubah komposisi formasi dari 4-3-3 menjadi 5-4-1 untuk mencoba bertahan total. Thailand bahkan memanggil pemain-pemain naturalisasi untuk mengimbangi kekuatan Indonesia. Media Vietnam, Tet Hao 247, menulis, Indonesia memainkan pion terakhir mereka, dan itu bukan anak muda, itu dua raksasa. Dapur latihan timnas, intensitas meningkat tajam. Semenjak Ridho dan Hubner bergabung dalam pemusatan latihan, suasana berubah total. Intensitas meningkat. Tidak ada lagi kelonggaran. Setiap sesi latihan dipenuhi gemuruh semangat dan benturan keras, layaknya latihan militer. Para pemain muda seperti Alfeandra Dewangga dan Robbie Darwis mendapat kesempatan emas berlatih bersama pemain senior. Bukan hanya pelajaran taktik, tapi juga mental bertanding yang tak ternilai. Berlatih dengan mereka seperti berada di medan perang. Tapi kami jadi makin kuat, ujar Dewangga. Dukungan publik menggelegar. Kabar pemanggilan Ridho dan Hubner membuat media sosial meledak. Tagar Garuda tak tertembus dan Piala AFF U23 juara langsung menjadi trending topik dalam 2 jam. Di stadion, penjualan tiket untuk laga uji coba timnas U23 naik 60% dalam sehari. Para supporter dari Jakmania hingga Ultras Garuda menanti aksi duet maut di lini belakang itu. Prediksi starting 11 Indonesia di AFF U23. Dengan komposisi terkini, ini prediksi formasi impian Indonesia, 4-2-3-1. Kiper, Hernando Ari. Bek, Bagas Kaffa, Rizky Ridho, Justin Hubner, Pratama Arhan. Gelandang bertahan, Marcelino Ferdinand, Robbie Darwis. Gelandang serang, Witan Sulaiman, Hugo Samir, Beckham Putra. Striker, Ula Romeni. Ini adalah skuad yang bisa dibilang paling kuat dalam sejarah U23 Indonesia. Menuju trofi, jalan masih panjang. Meski skuad kini gemerlap, Vandenburg menegaskan bahwa perjuangan belum usai. Turnamen AFF U23 akan berlangsung cepat dan padat. Mental dan stamina akan diuji di tiap laga. Namun satu hal yang pasti, dengan Ridho dan Hubner di belakang, Indonesia tak perlu lagi khawatir soal tembok pertahanan. Biarlah lawan menyerang. Kami tak akan goyah. Garuda akan mengepak, menukik, dan menyambar trofi, ucap Vandenburg, penuh keyakinan. Penutup, Indonesia serius, Asia Tenggara harus siap. Langkah Erick Thohir dan Gerald Vandenburg membuktikan satu hal, Indonesia benar-benar serius ingin juara. Tidak ada lagi kompromi, tidak ada lagi alasan. Piala AFF U23 adalah panggung emas dan Indonesia tak ingin keluar hanya sebagai penonton. Dengan Rizky Ridho dan Justin Hubner sebagai benteng utama, Garuda Muda kini memiliki sayap yang lengkap, menyerang dengan liar, bertahan dengan kokoh. Negara-negara tetangga, waspadalah. Garuda sudah bangkit. Dan kali ini, ia akan terbang tinggi, sambil membawa pulang piala.